Halo semua, selamat datang di podcast Wajah Nusantara. Bareng saya Rahma, tempat kita akan ngobrolin tentang wajah bangsa kita hari ini. Ada apa ya? Dan segala tantangan dan harapannya. Di episode kali ini, kita akan bahas tentang sesuatu yang sering banget muncul di media sosial maupun di kehidupan nyata. Ada hate speech atau ujaran kebencian. Kita tahu Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua. Tapi sayangnya di dunia digital sekarang ataupun di era sekarang semboyan itu sering banget diuji dengan komentar-komentar yang memecah belah segala pihak. Hari ini kita lihat bagaimana tentang visualisasi bangsa yang bisa jadi alat untuk melawan hate speech dan justru menumbuhkan cinta tanah air. Kita sudah kedatangan narasumber yang hebat nih. Ada Pak Leo, seorang pakar komunikasi dan kebangsaan. Ada juga tiga teman dari generasi yang berbeda. Ada Gen Z dan milenial, yaitu Mas Romli, Mbak Yayan, dan Mbak Jauza, yang bakal berbagi tentang pengalaman mereka mengenai hate comment atau hate speech. Selamat datang semuanya. Halo, terima kasih sudah mengundang. Perkenalkan, saya Leo dari Nusa Tenggara Timur. Halo semuanya, perkenalkan aku Romli dari Banyuwangi. Hai, terima kasih sudah mengundang. Saya Yan dari Jakarta. Ya, hai semuanya. Perkenalkan, aku Jauza dari Jakarta. Salam kenal. Wah, menarik banget nih. Hari ini kita kedatangan tamu dari berbagai daerah yang berbeda. Pas banget nih sama tema kita hari ini. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan pakar kita, yaitu Pak Leo. Bisa jelaskan apa sih sebenarnya visualisasi bangsa itu? Ya, terima kasih. Visualisasi bangsa adalah cara sebuah bangsa menampilkan jati dirinya dalam bentuk simbol, narasi, maupun tindakan nyata. Baik itu bisa lewat bendera, lagu kebangsaan, batik, sampai sikap toleransi antar warganya. Intinya yaitu visualisasi bangsa itu wajah kita yang bisa dilihat, dirasakan, bahkan ditiru. Wah, berarti bukan cuma tentang lambang negara ya, tapi tentang gimana sih cara kita berperilaku di dunia nyata maupun dunia digital ya, Pak. Ya, betul sekali. Dan di era medsos, cara kita mengekspresikan diri entah lewat postingan, meme, atau komentar itu juga jadi visualisasi bangsa. Nah, sekarang saatnya kita masuk nih ke tantangan paling besar, yaitu hate speech. Aku pengen denger nih dari kalian, wahai anak muda, pernahkah kalian ngalamin atau ngelihat secara langsung ujaran kebencian itu di medsos ataupun di dunia nyata? Oh, kalau aku pernah banget. Bahkan kadang karena masalah sepele kayak gara-gara beda pendapat soal politik, langsung tuh keluar kata-kata kasarnya. Rasanya tuh bikin capek mental. Terus aku juga pernah suatu ketika posting video tentang makanan khas daerahku. Terus tuh ada yang komentar, ih, daerah tertinggal aja di ngapain dipromosiin sih? Nah, padahal kan maksudku cuma pengen nunjukin kekayaan kuliner Indonesia. Rasanya sih sedih, tapi kenapa hal simpel ini sih nggak bisa diapresiasi? Kalau aku sih sering lihatnya di komentar-komentar acara sepak bola atau musik. Padahal kan cuma beda dukungan ya, tapi ujung-ujungnya tetap bawa isu sara. Ada yang bawa agama lah, bawa etnis lah. Padahal kan itu nggak ada hubungannya gitu loh dengan sepak bola ataupun musik. Pokoknya ada aja yang bikin mikir, kenapa sih Indonesia kok gampang banget terpecah belah. Relate sih aku. Kalau aku sendiri ya, pengalaman pribadi, aku tuh pernah bikin postingan soal ya tentang toleransi agama. Tapi ternyata tuh malah dibanjiri komentar sinis gitu loh. Kayak, ah munafik, kayak pura-pura aku toleransi, padahal aslinya nggak kayak gini. Sakit banget ya aku, tapi ya ya udahlah, aku akhirnya balas komentar-komentar itu aku dengan bikin konten baru. Aku wawancara nih teman-teman aku yang dengan beda keyakinan tentang persahabatan gitu kan, dan itu ujungnya malah banyak tuh disugai sama orang-orang, sama masyarakat ya, seperti itu. Wah, parah-parah banget nih komentar-komentarnya. Semoga kalian yang mendengar, yang merasakan langsung, ataupun yang membaca, itu dalam keadaan yang baik-baik ya. Jadi, hate speech ini yang
amat sangat jahat banget sih kalau misal saya sebagai pendengar pengalaman kalian nih, dan malah jadi kayak pemicu adanya spark positif gitu lah. Nah, menurut Pak Leo nih, gimana pandangan Bapak soal ini? Ya, jadi hate speech itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena ia merusak fondasi kita. Apa sih fondasi kita? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar kalau dibiarkan rasa kebersamaan bisa hilang. Tapi di sisi lain ini juga kesempatan buat kita buat menampilkan visualisasi bangsa yang positif, misalnya konten yang meneguhkan persatuan, bukan perpecahan. Kalau kita hubungkan nih dengan Bhinneka Tunggal Ika, gimana sih caranya biar kita bisa memvisualisasikan simbol itu di tengah derasnya arus ujaran kebencian saat ini? Kalau menurutku, mungkin kita bisa memulainya dari hal kecil. Contohnya, bikin konten yang berbau positif tentang keberagaman di Indonesia. Baik itu makanannya dari berbagai daerah itu pasti ada khasnya masing-masing. Kemudian ada perayaan budaya juga, terus atau bahkan sekedar ngobrol dengan teman beda agama aja itu sederhana tapi kuat banget untuk meningkatkan rasa Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, sekarang kan juga banyak tuh kreator-kreator muda yang bikin ilustrasi atau komik dengan topik toleransi kan ya. Nah, kadang bisa dibungkus secara lucu, kadang juga bisa satir. Tapi pesannya sih tetap nyampe, kita itu satu bangsa. Kalau menurutku keren itu. Karena visual-visual kayak gini bisa jadi cara baru buat ngenalin nilai persatuan ke generasi muda. Jadi nggak melulu lewat pidato panjang atau teks-teks panjang yang sifatnya serius. Jadi bayangin kan kalau misalkan visualisasi bangsa terus dikembangkan, entah lewat media apapun nih, pasti lebih gampang diterima karena anak muda sekarang memang lebih relate ke hal-hal yang seperti itu. Iya, iya, pasti setuju. Bahkan replay atau komen kita di medsos tuh bisa jadi visualisasi bangsa ya. Kalau kita bales hate speech atau hate comment itu dengan sabar atau dengan argumen positif, itu kan menunjukkan kalau wajah Indonesia yang sebenarnya itu sebenarnya ramah, santun, penuh gotong royong. Tuh. Wah, menarik banget nih. Jadi, bahkan bukan cuma komen ataupun postingan aja nih. Sekecil apapun yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu di media sosial maupun di dunia nyata, itu bisa jadi wajah bangsa kita ya. Betul nggak? Visualisasi bangsa itu nggak hanya bendera tiang ya, tapi juga bahasa kita di dalam komentar. Dan disitulah sebuah Bhinneka Tunggal Ika kita diuji. Apakah kita mampu berbeda tapi tetap satu? Kalau boleh nih, Pak Leo, bisakah kasih contoh visualisasi bangsa yang bisa kita lihat di generasi muda sekarang nih, yang contohnya tuh yang lebih realistis lah gitu, Pak, yang bisa diterapkan di Sebenarnya saat ini gitu. ya, sebenarnya kalau kita mau ambil contoh banyak sekali ya, tapi saya akan menyampaikan hanya gambaran kecil aja, misalnya konten TikTok yang menampilkan tarian daerah, tapi dikolaborasikan dengan musik modern. Itu visualisasi yang menghubungkan antara tradisi dan inovasi. Kemudian poster digital kampanye anti hoax dengan desain yang kekinian. Satu lagi mungkin mural di tembok kota tentang persatuan. Semua itu bentuk wajah bangsa yang positif, Mbak. Wah, jelas banget nih, Pak, contohnya sesuai sama realita ya. Jadi visualisasi bangsa itu luas banget ya. Nah, sekarang saya pengen denger nih, menurut kalian, wahai generasi muda, apa sih yang bisa kita lakukan biar visualisasi bangsa itu tetap menumbuhkan cinta tanah air, sekaligus gimana sih cara melawan ujaran kebencian itu? Ini mungkin yang pertama itu jangan takut akannya perbedaan. Kita pasti punya teman yang berasal dari berbagai daerah. Nah, perbedaan itu tuh bisa kita gunakan untuk belajar memahami keberagaman tanah air kita. Nah, kalau ada yang nyerang dengan hate speech, jangan dibalas dengan kebencian juga, tapi dibalas dengan pengertian yang
komen yang baik gitu. Nah, kita sebagai generasi muda kan juga bisa menggunakan kreativitas ya. Kan anak muda sekarang suka banget bikin konten. Nah, kita bisa bikin konten berupa video singkat, ilustrasi, atau meme yang fun, tapi tetap ada pesan persatuan. Nah, itu tuh lebih efektif daripada ceramah panjang yang kalau saja nih anak muda terus pakai kreativitasnya buat nyebarin pesan persatuan. Nah, aku yakin bangsa ini bakal jauh lebih kuat menghadapi provokasi atau isu perpecahan. Karena aku sih setuju sih. Kita mendingan mulai dari diri sendiri aja. Kalau eh, kita sendiri itu nggak menyebar kebencian, orang lain itu juga bakal ikut terinspirasi gitu. Karena visualisasi bangsa yang positif itu tuh akan menular. Ya kalau kata zaman sekarang tuh spread love, not hate. Gimana nih menurut pendapatnya Pak Leo, cara menemukan cinta tanah air itu? Saran saya untuk dari sekarang adalah bagaimana cara menemukan cinta tanah air, yaitu ingat semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong, tapi identitas kita. Visualisasikan itu dalam setiap karya dan perilaku, maka cinta tanah air akan tumbuh dengan sendirinya. Berarti bukan cuma pemerintah doang ya kan yang punya tanggung jawab terhadap visualisasi bangsa, tapi kita juga bisa punya bukan bisa, tapi memang wajib punya tanggung jawab terhadap visualisasi bangsa. Oke, luar biasa banget nih. Hari ini kita belajar banyak banget tentang visualisasi bangsa. Bukan cuma simbol resmi, tapi juga gimana sih cara kita menghadapi tentang ujaran kebencian dan cara meneguhkan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk Bapak Leo, Bang Romli, Mbak Jauza, dan Mbak Yayan Sama. yang sudah berbagi. Semoga obrolan ini menginspirasi kita semua untuk tetap mencintai Indonesia dengan cara yang kreatif, positif, dan membangun. Dan sesuai dengan kepribadian masing-masing tanpa menjatuhkan semua pihak. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Wajah Indonesia. Ingat, berbeda-beda tetap satu, karena kita Indonesia. Indonesia. Bye. Terima kasih Mbak Rahma. Terima kasih semuanya. Saya keluar dulu ya.